Oke Kak, kita tuh juga penasaran untuk orang-orang yang ikut triathlon ini apakah ada batas usianya? Lansia bisa ikut nggak sih? Oh bisa, itu nggak ada batas usia yang memang mereka mau join ya join aja gitu. Triathlon is for everyone. Kalau misalnya kita ikut lombanya nih, ini ada pemeriksaan kesehatan yang khusus dan bagi pemula ataupun mungkin saya penasaran dan pengen ikut triathlon gitu, ada nggak sih tips-tipsnya Kak? Pemeriksaan itu harus dilakukan sendiri gitu. Memang tidak ada pengecekan khusus gitu. Maksudnya memang harus ada limitnya atau misalnya qualification-nya atau apa tuh nggak ada. Kecuali kalau memang kita mau ikutan event-event yang memang prestigious gitu dan memang itu biasanya elite, only for elite athletes gitu. Tapi kalau event-event yang apa ya, kalau misalnya kita bilang tuh lebih event pariwisata ya, sports tourism lah gitu. Nah, itu mah semua orang bisa. And any age. Tips untuk para pemulanya gimana Kak? Kalau untuk tips sendiri, mungkin kembali lagi ya. Pertama, aku anjurin untuk ikutan komunitas. Gitu, karena itu akan sangat membantu para pemula untuk start triathlon. Karena triathlon is not an easy sport. Kita harus melakukan 3 olahraga dan digabungin dalam satu gitu. Jadi dengan kita menjoin komunitas, seperti aku pada awalnya kan juga ikutan triathlon buddies. Yang tadi kamu juga ketemu kan sama Haidir gitu, sama pendirinya. Dan aku belajar banyak dari dia dan juga teman-teman yang memang udah sering ikutan triathlon gitu. Jadi itu sangat dianjurkan. Yang kedua, mentalnya harus kuat. Karena di triathlon ini memang kalau aku lihat tuh kebanyakan orang susah di berenang. Karena kadang situasi laut kan nggak ada yang tahu ya. Gitu. Jadi aku pernah banget ada di situasi pas arusnya lagi kenceng, pernah ke bawah arus. Jadi gimana caranya kita belajar untuk bisa ngelawan arus gitu kan. Terus yang pasti harus training. Ketiga itu training. Training udah itu aja. Oke Kak, ini bagus banget ya dan tentunya selain kita penasaran soal aktivitas Kakak di bidang olahraga, kita juga penasaran dengan gimana sih gaya hidup Kakak dalam memilih-milih makanan. Kita akan bahas sesaat lagi dan kita sekarang mau berenang dulu sebelum bahas tentang makanan itu. Nah pemirsa Hidup Sehat, setelah tadi kita melakukan sejumlah aktivitas yang terakhir tadi kita berenang, saat ini kita akan melihat menu makanan sehat yang dipilih oleh Kak Kelly. Kak Kelly, ini di atas meja sudah tersedia sejumlah makanan sehat yang dipilih oleh Kakak. Kenapa memilih menu makanan ini Kak? Karena pertama kita kan baru aja kelar begitu banyak aktivitas kan. 3 macam olahraga. Makanya aku memilih untuk selalu ada karbo, and then protein, and also fiber. Karena it's a good mix. Untuk kita recovery juga gitu. Jadi good balance of nutrition and diet itu akan membuat badan kita lebih cepat untuk recover lah setelah sports. Gitu. Ini adalah menu yang selalu Kakak pilih setelah olahraga yang mana harus ada protein, karbohidrat, kalori dan lain sebagainya atau bisa berbeda-beda menunya? Bisa berbeda-beda, tapi maksudnya ini pun juga aku kadang makan sebelum sports gitu. Jadi tergantung, misalnya paginya nih kayak hari ini kita ada 3 macam sports, malamnya itu aku carbo load. Gitu. Jadi carbo loading aku bisa makan mungkin pasta 2 piring gitu. Tapi pagi-paginya aku nggak makan. Jadi aku lebih suka berolahraga pagi-pagi tanpa memakan apapun gitu. Biasanya ya Kak, orang-orang tuh suka menghitung jumlah kalori yang dimakan atau diterima oleh tubuhnya. Kakak termasuk yang suka ngitung kalori atau enggak? Enggak juga ya. Oke, menarik. Karena memang aktivitas aku kan olahraganya banyak ya. Jadi nggak terlalu ngitung kalori. Malah butuh kalori gitu. Karena dengan aktivitas olahraga yang sangat intens dan ekstrim, aku butuh kalori dan karbo yang
memang dahsyat gitu sih. Yang cukup untuk kebutuhan kakak juga dan, gitu. Untuk biar ada energi gitu. Kalau nggak pasti pas lagi olahraga tuh capek rasanya gitu. Jadi memang penting banget, apalagi karbo sih yang biasanya aku makan lebih banyak gitu. Kalau lagi nggak olahraga, baru tuh aku makannya cuma fiber sama protein tanpa aja, karbo. Tanpa karbo. Gitu. Karena kan aku juga harus ini ya, menjaga postur tubuh. Iya, gitu. Sekarang nih ya, biasanya orang-orang tuh suka melakukan pola IF. Apakah kakak memperlakukan itu dalam kehidupan kakak juga apa gimana? Yes. Jadi kalau aku nggak sport pagi-pagi, aku biasanya intermittent fast tuh. Jadi misalnya jam 7 malam sampai jam 1 siangnya lah gitu. Nah itu biasanya aku intermittent fast. Jadi sehari cuma makan 2 kali. Gitu. Tapi kalau olahraga, aku baru makan 3 kali sehari. 3 kali sehari. Gitu. Berarti itu akan disesuaikan sama aktivitas yang kakak lakukan gitu juga ya. Ada nggak sih kak pola-pola atau menu yang biasa kakak makan kalau lagi memperlakukan IF? Kalau setelah IF biasanya aku bukanya tuh dengan fruits ya, dengan buah-buahan, atau aku bukanya dengan salad dan jus. Biasanya seperti itu sih, karena buah-buahan itu paling bagus dikonsumsi di pagi hari, kalau pas perut itu masih kosong. Gitu. Oke kak, ini yang terakhir tips kak buat pemula yang baru memulai olahraga, untuk pola makannya menurut kakak gimana? Tips dari kakak seperti apa? Sebenarnya harus balance ya. Jadi kita tuh dengan berolahraga harus ada balance dietnya, gitu. Dan juga mungkin memilih makanan yang tidak terlalu goreng-gorengan gitu ya. Lebih clean eating, dan juga ditambah dengan suplemen, gitu. Karena kan kita kalau berolahraga tenaga banyak yang terbuang dan juga banyak juga nutrisi-nutrisi yang keluar dari keringat kita. Kan kita harus ada recovery-nya kan. Nah biasanya antara minum protein shake atau ada recovery gels atau bubuk recovery gitu. Nah itu juga penting menurut aku. Dan juga suplemen vitamin A, B, C, D semua ya sampai Z gitu itu harus juga. Kakak, ini pertanyaan yang paling terakhir tadi, yang terakhir ini yang paling terakhir, boleh dijawab cepat aja. Kakak masih makan gorengan apa enggak? Aduh, cheat day kayaknya deh masih. Kalau udah ada cireng kayaknya agak susah tuh untuk say no. Berarti gorengan-gorengan tertentu, cireng favoritnya. Pemirsa, ini sebuah fakta bahwa seorang Kelly ini masih makan gorengan dengan aktivitas-aktivitas olahraganya. Tapi yang paling pasti semua itu harus seimbang gitu ya kak? Iya, harus seimbang. Jadi maksudnya ya kita harus have a balanced lifestyle lah ya. Jadi kadang kalau mau cheat day makan gorengan, ya udah nggak apa-apa. Nanti kan bisa dibayar dengan sports yang lebih intens gitu. bisa. Tapi Kak Kelly sayang banget ya, ini kita udah sampai ke perjalanan terakhir kita hari ini dengan sejumlah aktivitas menarik kita, dan tentunya kita juga berharap semoga pemirsa Hidup Sehat yang saat ini menonton episode bersama kakak bisa mendapatkan manfaat dari episode hari ini, bisa memulai yang belum memulai untuk melakukan hidup sehat, bisa memulai untuk melakukan hidup sehat dengan berolahraga dan melakukan sejumlah aktivitas lainnya. Dan pemirsa, terus saksikan Hidup Sehat setiap hari pukul 9.30 sampai 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Indonesia Hidup Sehat.